Berdiri di gerbang Sumatera yang kaya akan ragam budaya serta keindahan alam yang luar biasa. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Solihin dengan nomor NPM 240401202, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Jurai Siwo Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Dr. Aliandi Alumbu, Esos MKOMI. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Public Relation dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian Public Relation dalam kehidupan sehari-hari. Public Relation adalah kegiatan yang bertujuan membangun dan mengelola komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Public Relation tidak hanya menjaga komunikasi internal, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan strategis, sehingga berdampak positif pada citra organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, Public Relation berperan dalam berbagai aktivitas konkret seperti mengelola media sosial perusahaan untuk menyampaikan informasi terbaru, menjawab pertanyaan atau keluhan pelanggan, menyusun press release, mengorganisir acara publik, serta menjaga citra organisasi melalui komunikasi yang jujur dan etis. Peran ini membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan transparansi, menjaga reputasi organisasi secara konsisten. Public Relation memainkan peran penting dalam membangun interaksi dua arah yang efektif antara organisasi dan publik, serta menyesuaikan strategi komunikasi seiring perkembangan digital dengan memanfaatkan platform seperti media sosial, blog, website, dan podcast. Public Relation dapat membangun konten yang menarik, interaktif, dan komunitas online yang memiliki kepercayaan terhadap organisasi. Meskipun profesi Public Relation bukan hal baru, seringkali perannya merangkap sebagai marketing komunikasi yang dapat mempengaruhi fokus Public Relation dalam memahami audiens dan mengevaluasi efektivitas kampanye. Etika juga menjadi unsur penting dalam profesi ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi. Selanjutnya, yang B, ruang lingkup Public Relation. Menurut Tanian, praktisi hubungan masyarakat atau yang disebut humas, memiliki ruang lingkup pekerjaan yang beragam, antara lain 1. Membangun keuangan, yaitu komunikasi dengan pemangku kepentingan keuangan, mencakup publikasi terkait float, merger, akuisisi, laporan tahunan, strategi pengalihan, serta media keuangan. Kedua, hubungan perusahaan berfokus pada penciptaan citra positif perusahaan melalui humas yang menyasar pasar, pemerintah, media, dan publik secara umum. Yang ketiga, hubungan medis. Hubungan media menangani semua aspek publikasi di media massa dengan tujuan menyampaikan pesan organisasi secara efektif dan akurat. Yang keempat, hubungan pemerintah atau lobi perusahaan, berinteraksi dengan lembaga pemerintahan untuk membangun hubungan yang baik, mempengaruhi kebijakan yang relevan, dan menjaga komunikasi efektif dengan pihak. Yang kelima, hubungan komunitas, membangun hubungan harmonis dengan masyarakat lokal, misalnya untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan komunitas di sekitar perusahaan. Yang keenam, hubungan karyawan mencakup komunikasi internal dengan karyawan melalui buletin, rapat video, email, dan teknik humas lain guna memperkuat keterlibatan serta hubungan antara manajemen dan staf. Selanjutnya yang C, pendekatan dan strategi Public Relation. Dalam praktik Public Relation,
pendekatan dan strategi menjadi faktor penting untuk menjalin hubungan yang efektif antara organisasi dan publik. Tanpa pemilihan pendekatan yang sesuai dengan strategi yang terencana, komunikasi yang dilakukan bisa meleset dari sasaran atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, public relation tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman bersama, menciptakan kepercayaan, serta membangun kerjasama dan berkesinambungan. Adapun pendekatan komunikasi public relation. Yang pertama, pendekatan komunikasi dua arah. Pendekatan ini menekankan komunikasi imbal balik, artinya organisasi tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga mendengarkan aspirasi, kritik, dan kebutuhan publik. Yang kedua, pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif berarti organisasi mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi positif sebelum masalah muncul. Bentuknya bisa berupa publikasi, kampanye sosial, atau penyebaran informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, pendekatan reaktif. Pendekatan reaktif digunakan ketika organisasi menghadapi krisis atau isu yang berpotensi merusak citra. Dalam kondisi seperti ini, public relation harus merespon cepat, akurat, dan transparan agar dampak negatif dapat diminimalisasi. Yang keempat, pendekatan strategis. Pendekatan ini berorientasi pada perencanaan jangka panjang dengan tujuan yang jelas. Public relation tidak hanya bersifat taktis, tetapi menjadi bagian dari proses manajerial organisasi. Yang kelima, pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif menikbaratkan pada kerjasama antara organisasi dan publik untuk mencapai tujuan bersama. Public relation tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan juga fasilitator yang membangun kemitraan dengan komunitas, media, maupun lembaga pemerintah. Adapun hubungan pendekatan dengan strategi. Yang pertama, pendekatan dua arah. Strategi berupa survei, forum dialog, atau kanal aspirasi online. Yang kedua, pendekatan proaktif. Strategi berupa publikasi, media, relation, atau kampanye edukasi. Oke, baik, itu dia video penjelasan dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Negeri Durensi Lampung, Kampus Negeri, wujudkan mimpi.